Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sapitri, NPM 2011080281, kelas BKPIC semester 5, mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja, dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan studi kasus anak SMA yang berjudul Broken Home. Pengertian kasus yang dibahas: perilaku sosial anak remaja broken home. Menarik, penulis angkat dilatar belakangi oleh perilaku sosial anak-anak korban broken home. Semakin menggelisahkan. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya kasus kenakalan kasusan di kalangan remaja yang masih berada pada jenjang pendidikan SMA. Salah satunya sampel sekolah yang penulis angkat hasil penelitian adalah SMAN 1 Pesisir Tengah. Berdasarkan catatan harian guru bimbingan dan konseling siswa SMA N01 bahwa anak-anak yang bermasalah selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2022 sampai 2023, semakin mengganggu proses belajar mengajar. Perilaku sosial mereka sudah sangat menggelisahkan para pendidik. Bahkan guru mengeluh karena kenakalan mereka sangat mengganggu proses belajar mengajar. Ketika ditelusuri, anak-anak yang dianggap bermasalah tersebut rata-rata sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya yang tidak beres. Dewasa ini, banyak keluarga yang rentan dengan broken home. Persoalan yang melatar belakangi pun semakin komplit. Faktornya tentu sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing keluarga. Sasaran studi kasus adalah individu menunjukkan gejala atau masalah yang serius sehingga memerlukan bantuan yang serius pula. Yang biasanya dipilih menjadi sasaran bagi suatu studi kasus adalah murid yang menjadi suatu problem. Jadi seorang murid membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan diri dengan lebih baik, asal murid itu dalam keadaan sehat rohani atau tidak mengalami gangguan mental. Metode dan alat pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dengan bentuk penelitian ini adalah studi kasus. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah siswa di SMA N1 Pesisir Tengah yang memiliki kasus siswa memiliki perilaku mudah marah dampak dari broken home sebanyak 1 orang. Teknik pengumpulannya sebagai berikut: 1 wawancara, 2 observasi, 3 kunjungan rumah, dan 4 teknik dokumentasi. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan wawancara dan pedoman observasi. Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari 6 langkah, yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, dan pemberian bantuan treatment atau evaluasi dan tindak lanjut. Pelaksanaan yang dilakukan: 1. Analisis. Wawancara dengan guru mata pelajaran. Berdasarkan guru mata pelajaran mengatakan bahwa Pais mulai ada perubahan perilaku seperti berkomunikasi, tidak sibuk dengan kegiatan sendiri, dan tidak mengganggu temannya saat proses belajar mengajar berlangsung. Wawancara dengan wali kelas. Berdasarkan wali kelas 11 mengatakan bahwa Pais sudah mulai mengalami perubahan perilaku seperti tidak bersikap kasar kepada temannya. Pais berkonfrontasi saat proses belajar mengajar, dan sekarang Pais berpindah tempat duduk di bagian depan bersama teman yang lebih pandai di kelasnya. Wawancara dengan teman subjek kasus teman yang sebaya mengatakan bahwa Pais mulai ada perubahan. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku Pais yang hanya diam dan kadang menghindar ketika diganggu oleh temannya. Wawancara dengan subjek kasus Pais mengatakan bahwa dirinya sedikit demi sedikit sudah bisa menerima nasihat orang lain dan meninggalkan perilaku yang dapat merusak hubungan dengan orang lain. Bekerja sama dengan wali kelas guru untuk memonitor perkembangan dan perubahan-perubahan pada diri subjek kasus agar tetap bertahan serta memberikan kesempatan kepada subjek kasus untuk mengeksplorasi kemampuan, minat, dan bakat yang ia miliki. Diagnosis. Diagnosis merupakan langkah penetapan masalah yang dialami oleh subjek kasus berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab subjek kasus memiliki sikap mudah marah
Dampak dari broken home adalah satu, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri subjek kasus, yakni Pais memiliki sikap tidak senang apabila diganggu oleh teman-temannya, terlebih diejek. Pais langsung merespon kemarahannya. Pais memiliki sikap mudah marah yang meledak-meledak. Begitu pula Pais mudah bising apabila mendengar celotehan atau omelan ditunjukkan kepadanya. Karena kejadian tersebut biasanya terjadi di rumah apabila Pais melakukan kesalahan yang dianggap ibunya kesalahan yang fatal, maka ibunya langsung memarahinya. Tidak jarang juga Pais langsung membalas celotehan ibunya dengan kata-kata pembelaan. Pais sering mudah tersinggung dan marah jika mendapatkan tanggapan dari orang lain mengenai dirinya. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar subjek kasus yakni Pais ialah faktor kedua orang tua Pais tidak memiliki hubungan harmonis layaknya kedua orang tua lainnya. Pais memiliki bapak yang tidak sayang dengannya bersama ibunya. Bapak Pais sering bicara kasar serta keras kepada ibunya. Padahal terlihat jarang sekali, malah hampir tidak pernah ibunya berbuat salah kepada bapaknya. Tetapi saja ibunya menjadi sasarannya. Oleh karena itu, Pais sulit menerima kenyataan yang terjadi. Tidak jarang pula Pais menjadi sasaran kemarahan dan kekerasan yang dilontarkan bapaknya dikarenakan Pais suka menjawab perkataan bapaknya. Belum lagi kalau Pais kedapatan berbuat salah yang tidak diketahui oleh bapaknya. Bapaknya bisa marah besar kepadanya, terkadang sering memukulinya. Treatment yang dilakukan adalah setelah penelitian merencanakan bentuk alternatif bantuan yang akan diberikan oleh subjek kasus, maka dilaksanakanlah alternatif bantuan tersebut dengan tindakan sebagai berikut. Langkah yang harus disiapkan oleh subjek kasus hanyalah menyiapkan diri dan mentalnya sesiapkan mungkin sebelum teknik dilaksanakan. Penelitian bertanya terlebih dahulu kepada subjek kasus tentang hal apa yang membuatnya mudah marah jika berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelasnya. Subjek kasus memberikan jawaban bahwa yang membuatnya selalu mudah marah apabila berada di sekolahan yaitu sangat malu ketika berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Setiap subjek kasus akan dibicarakan dengan teman-temannya. Subjek kasus merasa bahwa teman-temannya tersebut memiliki mengacuhkan dirinya. Hal tersebutlah yang membuat subjek kasus menjadi anak yang lebih menyukai kesendirian dan menjadi anak yang cenderung pendiam. Dari hasil evaluasi diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan yaitu kerjasama dengan masing-masing pihak yang berkaitan dengan individu untuk tetap mempertahankan perubahan yang sudah subjek kasus dapatkan, yaitu Pais dapat terus berusaha dan mempunyai motivasi yang kuat untuk berubah sehingga berpikir sebelum bertindak, meminta bantuan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan meningkatkan ibadah. Bekerjasama dengan wali kelas guru untuk memonitor perkembangan dan perubahan-perubahan pada diri subjek kasus agar tetap bertahan, serta memberikan kesempatan kepada subjek kasus untuk mengeksplorasi kemampuan, minat, dan bakat yang ia miliki. Bekerjasama dengan guru mata pelajaran untuk melihat perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada pada diri subjek kasus agar tetap terlihat ke kondisi yang positif. Selain itu, melibatkan subjek kasus dalam diskusi kelompok yang terlihat terlaksana. Kesimpulan: berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kasus siswa yang memiliki sifat mudah marah dampak dari broken home ditemukan pada subjek kasus yang merupakan siswa di SMA N1 pesisir tengah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk, karakteristik, faktor-faktor penyebab, serta alternatif bentuk yang diberikan kepada subjek kasus. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Karakteristik siswa yang mempunyai sifat mudah marah seperti memarahi, berkata kasar, hingga mencaci maki temannya.
Subjek kasus tidak senang apabila diganggu, sedangkan terkadang subjek kasus juga sering mengganggu teman-temannya, tetapi dia tidak ingin diganggu. Subjek kasus juga sering marah apabila dinasehati. Sekian hasil paparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.